Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran ekonomi akuntansi untuk kelas 12 IPS tingkat SMA. Bersama saya Ros Rosida SPD. Dalam pembelajaran ini akan dibahas tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi adalah sebuah proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan yang membutuhkan input berupa kegiatan perusahaan dan menghasilkan output berupa laporan keuangan. Kualitas informasi akuntansi. Syarat-syarat informasi akuntansi yang berkualitas adalah: yang pertama, perbandingan antara manfaat dan biaya. Yang kedua, dapat dimengerti. Yang ketiga, relevan. Yang keempat, dapat dipercaya. Di dalam dapat dipercaya di sini dapat diuji, netral, dan menyajikan yang seharusnya. Kemudian yang kelima, nilai prediksi. Keenam, feedback. 7, tepat waktu. Dan 8, dapat dibandingkan atau konsisten. Dan 9, materiality. Kemudian pemakai informasi akuntansi. Yang pertama, pihak internal, yaitu manajemen atau istilahnya itu disebut dengan pimpinan perusahaan. Kemudian yang kedua adalah pihak eksternal. Di sini pihak eksternal terdiri dari pemilik atau pemegang saham. Yang kedua, karyawan. Yang ketiga, kreditur. Yang keempat, pemerintah. Yang kelima, pelanggan. Dan yang keenam adalah masyarakat. Kemudian bidang-bidang akuntansi. Bidang-bidang akuntansi yang pertama ada istilahnya itu akuntansi keuangan. Di mana di sini akuntansi keuangan adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan masalah pencatatan, transaksi-transaksi keuangan sampai dengan penyusunan laporan keuangan dalam suatu perusahaan. Yang kedua adalah auditing, yaitu akuntansi atau pemeriksaan keuangan, yaitu kegiatannya yaitu memeriksa laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga, akuntansi biaya, yaitu akuntansi atau bidang akuntansi yang berhubungan dengan perencanaan, penetapan, dan pengendalian biaya selama proses produksi. Kemudian yang keempat, akuntansi manajemen, yaitu akuntansi atau bidang akuntansi yang berhubungan dengan pengelolaan atau membantu keuangan dalam suatu perusahaan. Kemudian yang selanjutnya akuntansi anggaran, yaitu istilahnya itu yaitu yang berhubungan dengan perencanaan, yaitu menyusun rencana keuangan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan dari mulai jangka waktu tertentu, bisa 1 bulan sampai 2 bulan dan seterusnya. Kemudian akuntansi perpajakan, yaitu yang berhubungan dengan penyusunan surat pemberitahuan tahunan tentang pajak yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Kemudian sistem akuntansi, di mana untuk sistem akuntansi di sini akuntansi yang perbuatan suatu rencana serta pelaksanaan prosedur yang dalam pengumpulan, pencatatan, dan pelaporan data keuangan. Kemudian akuntansi pemerintahan, yaitu akuntansi yang berhubungan dengan laporan tentang lembaga-lembaga pemerintahan yang mencakup administrasi keuangan negara, pelaporan, dan pengendalian. Kemudian akuntansi pendidikan, yaitu akuntansi yang berhubungan dengan pendidikan tentang akuntansi atau keuangan di dalam suatu sekolah atau universitas. Kemudian bidang profesi akuntansi. Bidang profesi akuntansi yang pertama ada istilahnya itu akuntan perusahaan,
yaitu akuntan yang berada atau bekerja di dalam suatu perusahaan, bisa sebagai bendahara atau manajemen keuangan. Kemudian akuntan publik. Akuntan publik itu akuntan yang berdiri sendiri, tidak ada di dalam atau bekerja tidak di dalam suatu perusahaan. Kemudian akuntan pemerintah, yaitu akuntan yang bekerja sebagai di lembaga pemerintahan, baik sebagai di kantor perpajakan atau di keuangan. Kemudian akuntan pendidik, yaitu akuntan yang bekerja sebagai mendidik atau yang memberikan materi atau memberikan pendidikan tentang akuntansi, bisa di sekolahan atau di universitas. Kemudian etika profesi akuntan. Yang pertama, 3 prinsip dasar perilaku etis bagi akuntan, yaitu menghindari pelanggaran etika yang terlihat remeh, kedua memusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang, dan bersiap menghadapi konsekuensi yang kurang baik bila berpegang pada perilaku etis. Dan standar akuntansi keuangan. Sebagai bahasa bisnis, akuntansi memiliki aturan-aturan tertentu yang menjamin adanya kesamaan pengertian di antara penggunanya. Di Indonesia, aturan tersebut dikenal dengan standar akuntansi keuangan atau sering juga disingkat dengan SAK. Yang kedua, standar akuntansi keuangan diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, disingkat dengan IAI. Penggolongan transaksi keuangan. Menurut pihak yang melakukannya, dibedakan menjadi transaksi keuangan internal, yaitu transaksi yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri, baik antara pimpinan perusahaan atau dengan antar divisi. Kedua, transaksi keuangan eksternal, yaitu transaksi yang terjadi antara pihak perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Kemudian menurut sumbernya dibedakan menjadi transaksi modal dan transaksi usaha. Terima kasih, itulah materi yang dapat saya sampaikan dalam sistem informasi akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.